Kemenangan dramatis atas Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan hanya menyalakan kembali bara semangat timnas Indonesia, tetapi juga membuka lebar jalan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 12 poin dan hanya tertinggal tipis dari Arab Saudi di grup C, peluang Garuda Nusantara untuk finish di posisi 3 terbaik sangat terbuka. Namun, jalan menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 2026 masih panjang. Di babak keempat nanti, skuad asuhan Patrick Kluivert diprediksi akan berhadapan dengan sejumlah tim tangguh dari Timur Tengah. Arab Saudi, rival sekaligus ancaman. Arab Saudi yang saat ini menjadi pesaing langsung Indonesia di klasemen, berpotensi besar kembali bersua Garuda di ronde keempat. The Green Falcons menunjukkan progres pesat di bawah asuhan pelatih Prancis Hervé Renard. Latihan intensif di Al-Ettifaq Stadium dan kemenangan 2-0 atas Yordania dalam laga uji coba menandakan bahwa tim ini tengah mempersiapkan diri dengan serius. Meski Indonesia pernah menumbangkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta, mengulang momen tersebut bukan hal mudah. Dengan komposisi pemain muda dan pengalaman Renard di turnamen besar, Arab Saudi bisa jadi tantangan paling sulit jika kembali berada satu grup dengan Indonesia. Qatar, daya ledak yang belum stabil. Salah satu lawan potensial Indonesia lainnya adalah Qatar. Juara Piala Asia 2023 ini mengalami penurunan performa drastis, dibuktikan dengan kekalahan memalukan 1-3 dari Kyrgyzstan. Namun, kedatangan pelatih anyar Julen Lopetegui membawa angin segar. Mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol itu dikontrak dalam jangka hingga 2027 dengan tugas membawa Al-Anabi kembali ke jalur prestasi. Kekuatan Qatar yang fluktuatif bisa jadi berkah sekaligus bencana bagi Indonesia. Terlebih, Garuda punya catatan buruk melawan tim ini di berbagai kelompok umur, termasuk insiden kontroversial saat Piala Asia U23 lalu. Kualitas individu dan kekuatan finansial Qatar tetap menjadikan mereka lawan berbahaya. Irak, momok dari masa lalu. Irak, sang singa Mesopotamia, adalah tim yang selama ini menjadi batu sandungan besar bagi Indonesia. Dalam 4 pertemuan terakhir, Garuda selalu menelan kekalahan menyakitkan, termasuk kekalahan agregat 1-7 di babak kedua kualifikasi. Meski saat ini Irak masih bertengger di posisi ketiga grup B, mereka masih harus meladeni 2 tim kuat, Korea Selatan dan Yordania. Jika gagal mencuri poin, Irak kemungkinan terlempar ke ronde keempat dan menjadi lawan potensial Indonesia. Meskipun performa mereka tidak konsisten, sejarah membuktikan bahwa Irak selalu tampil agresif kala bersua Garuda. Oman, ancaman tersembunyi dari Teluk. Oman tampil mengejutkan dengan hasil imbang kontra Korea Selatan dan kemenangan atas Lebanon dan Niger dalam uji coba terakhir. Tim ini dikenal solid dalam bertahan dan agresif dalam menyerang. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang atas Oman. Bahkan, dalam pertemuan di Dubai 2021, Garuda dibantai 13-3 secara agregat dalam 2 laga. Namun, kekuatan skuad Indonesia kini berbeda. Nama-nama seperti Jai Itses, Tom Haye, dan Ivan Jenner memberi level permainan yang lebih tinggi. Meski demikian, Oman tetap menjadi lawan yang tak boleh dipandang sebelah mata. Uni Emirat Arab, kuda hitam yang tak terkendali.
Uni Emirat Arab tampil impresif di awal ronde ketiga dan menghancurkan Qatar 5-0. Meski demikian, konflik internal menggoyang tim ini setelah pemecatan Paulo Bento yang dianggap terlalu defensif. Cosmin Olario ditunjuk sebagai pelatih baru, namun masa lalunya bersama Arab Saudi di Piala Asia 2015 tidak meyakinkan. Uni Emirat Arab juga diperkuat sejumlah pemain naturalisasi asal Brazil seperti Lucas Pimenta, Marcos Meloni, dan Fabio De Lima yang menambah kedalaman skuad mereka. Meski begitu, inkonsistensi dan perubahan mendadak bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Format ronde keempat, 2 tiket, 6 tim. Format ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan 6 tim yang terbagi ke dalam 2 grup berisi 3 tim. Hanya juara dari masing-masing grup yang akan langsung menuju ke Piala Dunia. Posisi runner-up masih akan menjalani playoff lanjutan untuk berebut 1 tempat terakhir ke putaran final. Dengan asumsi lolos ke ronde keempat sebagai peringkat 3 atau 4 terbaik, Indonesia kemungkinan akan bergabung dengan tim-tim yang secara kualitas berada satu level di atas. Oleh karena itu, meraih 2 kemenangan di grup menjadi target mutlak. Hanya dengan koleksi 6 poin, Indonesia bisa mengamankan posisi juara grup dan mewujudkan mimpi tampil di pentas dunia. Harapan baru, tantangan besar. Kemenangan atas Tiongkok bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih berat. Laga terakhir melawan Jepang akan menjadi ujian sejati, meskipun tim Samurai Biru diprediksi akan menurunkan pemain lapis kedua. Disinilah peluang keajaiban bisa muncul, terutama jika para pemain Indonesia tampil disiplin dan percaya diri. Lolos ke ronde keempat adalah sejarah, tapi sejarah yang lebih besar menanti, Piala Dunia. Indonesia tinggal selangkah lagi dari mimpi yang telah lama dinantikan jutaan pendukung setia Merah Putih. Dan kini, semua tergantung pada satu hal, keyakinan bahwa mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh perjuangan.